Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Riantika Putri dengan NIM C1C023066 dari kelas R11 S1 Akuntansi. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang makalah 2, yaitu tentang latar belakang dan permasalahan penelitian. Di sini saya diampu dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SE MSI CIQNR CSRS. Baiklah, kita mulai saja presentasinya. Baiklah, kita masuk ke latar belakang permasalahan. Nah, latar belakang masalah ini adalah bagian yang menjelaskan topik penelitian yang ingin dibahas dan mengapa memilih topik itu. Nah, latar belakang masalah adalah informasi yang tersusun sistematis berkenaan dengan fenomena dan masalah problematik yang menarik untuk diteliti. Nah, masalah yang terjadi saat laporan ideal akan sesuatu hal yang tidak sama dengan realita yang terjadi. Nah, tidak semua masalah adalah fenomena yang menarik. Nah, latar belakang juga adalah salah satu aspek kunci yang kamu butuhkan untuk memperkenalkan pembaca pada topik makalah yang diangkat. Nah, latar belakang penelitian yang digunakan untuk membuktikan pertanyaan relevan juga untuk mengembangkan skripsi. Nah, banyak yang keliru menyebut antara latar belakang dan pendahuluan. Pendahuluan adalah bab pertama dari suatu karya ilmiah yang menjadi pengantar pembaca untuk dapat menjawab pertanyaan. Nah, sementara itu, latar belakang adalah bagian yang melatar belakangi pemilihan judul serta mengungkapkan landasan pemikiran pemilihan judul penelitian tersebut. Nah, lanjut, latar belakang juga ada latar belakang penelitian berisi. Nah, yang pertama alasan rasional dan esensial yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berdasarkan fakta-fakta, data, referensi, dan temuan penelitian sebelumnya. Nah, yang kedua gejala-gejala kesenjangan yang terdapat diharapkan sebagai dasar pemikiran untuk memunculkan permasalahan dan bagaimana penelitian mengisi kesimpangan yang ada berkaitan dengan topik yang diteliti. Yang ketiga, kompleksitas masalah. Jika masalah itu dibiarkan dan akan menimbulkan dampak yang menyulitkan, menghambat, mengganggu, bahkan mengancam pendekatan untuk mengatasi masalah dari sisi kebijakan dan teoritis. Yang keempat, penjelasan singkat tentang kedudukan atau posisi masalah yang di dalam ruang lingkup bidang studi yang ditekuni peneliti. Nah, di sini ada peranan latar belakang masalah. Jadi, latar belakang ini menjelaskan situasi dan kondisi yang melatar belakangi terjadinya masalah tersebut. Yang kedua, menguraikan kesenjangan antara harapan dengan kenyataan, teori dengan praktek. Nah, rencana dengan pelaksanaan dan kesenjangan lainnya yang ada. Yang ketiga, menceritakan apa yang mendorong seorang peneliti untuk melakukan penelitian terhadap suatu permasalahan. Yang keempat, menjelaskan tentang alasan-alasan penting dan bagaimana menariknya menyelesaikan masalah untuk diteliti dalam jangkauan kemampuan akademik, biaya, tenaga, dan waktu peneliti. Nah, selanjutnya ada komponen latar belakang masalah. Yang pertama, menuliskan bidang atau permasalahan yang diminati dengan jelas. Dua, menetapkan konteks dengan memberikan tulisan singkat dari bahan literatur terdahulu yang penulis pilih, namun harus dipastikan untuk memilih literatur yang sesuai dengan permasalahan yang akan kamu bahas. Yang ketiga, tuliskan hipotesis dari masalah yang kamu bahas dalam latar belakang. Yang keempat, alasan apa kamu memilih permasalahan atau topik penelitian tersebut. Nah, tulisan latar belakang penelitian harus memuat 6 hal nih. Yang pertama, objek penelitian. Yang kedua, metode yang ada terkait objek penelitian. Yang ketiga, kelebihan dan kelemahan masing-masing metode tersebut. Yang keempat, masalah pada metode yang dipilih. Yang kelima, rencana pemasalahan masalah. Yang keenam, rangkuman tujuan penelitian. Ini cara membuat latar belakang. Yang pertama, ada bagian awal. Nah, pada bagian awal latar belakang ini adalah gambaran umum tentang masalah yang akan diangkat. Nah, kita harus menggunakan metode penulisan piramida terbalik. Nah, dengan model piramida terbalik, buat gambaran umum tentang masalah mulai dari hal global sampai mengerucut fokus pada masalah inti, subjek serta ruang lingkup yang akan diteliti. Nah, yang kedua, bagian tengah. Pada bagian tengah ini mengungkapkan fakta, fenomena, data-data, dan pendapat silih berganti yang berkenaan dengan pentingnya masalah dan efek negatifnya jika tidak segera diatasi dengan didukung juga teori dan penelitian terdahulu.
Yang ketiga, bagian akhir. Pada bagian akhir ini diisi dengan alternatif solusi yang bisa ditawarkan atau teoritis dan praktis, dan akhirnya muncullah judul. Baik, yang selanjutnya yaitu ada struktur latar belakang. Nah, menurut Sudaryono tahun 2017, struktur latar belakang masalah ini ditujukan sebagai penjelasan mengapa masalah yang diteliti ini tersebut penting dari bagi segi profesi peneliti, pengembangan ilmu, dan kepentingan pembangunan. Struktur latar belakang masalah biasanya digambarkan dalam bentuk piramida terbalik. Artinya, pertama pada bagian pengantar di awal itu dengan hal-hal yang umum. Nah, yang kedua, berbagai masalah yang mendorong penulis menyusun karya ilmiah tersebut. Yang ketiga, perkiraan solusi yang ingin ditawarkan. Nah, yang keempat, struktur latar belakang masalah. Nah, terus struktur latar belakang ini ada beberapa hal, yaitu pertama fakta masalah, yang kedua fokus masalah, yang ketiga penjelasan masalah. Selanjutnya ada masalah penelitian. Nah, masalah penelitian ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang sengaja diajukan untuk dicarikan jawabannya melalui penelitian. Nah, permasalahan secara faktual dapat berupa kesulitan yang dirasakan oleh orang awam maupun peneliti. Permasalahan ini dapat diartikan juga sebagai suatu yang menghalangi tercapainya tujuan. Nah, permasalahan ini juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang disajikan target yang telah ditetapkan oleh peneliti, tapi karena sesuatu hal target tidak dapat tercapai. Nah, masalah penelitian ini juga situasi yang merupakan akibat dari interaksi dua atau lebih faktor seperti kebiasaan-kebiasaan, keadaan-keadaan, keinginan-keinginan, dan sebagainya. Nah, masalah penelitian ini secara umum dapat diartikan sebagai suatu kesenjangan GAP antara yang seharusnya dengan apa yang terjadi tentang sesuatu hal, atau antara kenyataan yang ada atau terjadi dengan yang seharusnya ada atau terjadi, serta antara harapan dan kenyataan. Nah, permasalahan adalah suatu kesenjangan antara harapan dan kenyataan, perundang-undangan pelaksanaan, peraturan dengan implementasinya, teori dengan praktik, sehingga menarik minat dan perhatian untuk diteliti. Bertanya-tanya kan, dari mana sih sumber-sumber masalah penelitian itu? Nah, yang pertama itu bisa dari pengalaman pribadi, yang kedua lanjutan atau perluasan, yang ketiga sumber kepustakaan, yang keempat forum pertemuan ilmiah dan diskusi, yang kelima observasi atau pengalaman langsung, yang keenam fenomena pendidikan dalam kelas, luar kelas, dan di masyarakat, dan yang ketujuh perubahan paradigma dalam masyarakat, yang delapan deduksi dari teori. Baiklah, itulah penjelasan saya tentang latar belakang dan permasalahan penelitian. Nah, bisa disimpulkan yaitu masalah penelitian secara umum dapat diartikan sebagai suatu kesenjangan GAP antara yang seharusnya dengan apa yang terjadi tentang sesuatu hal, atau antara kenyataan yang ada atau terjadi dengan yang seharusnya ada atau terjadi, serta antara harapan dan kenyataan. Nah, masalah penelitian ini dapat timbul dari berbagai macam, antara lain pengalaman pribadi, di edukasi, teori, membaca buku, keadaan sosial politik, dan situasi praktis. Nah, masalah penelitian juga adalah langkah untuk melanjutkan penelitian. Setelah mengetahui masalah penelitian selanjutnya adalah membuat latar belakangnya. Nah, latar belakang masalah menggambarkan ada tidaknya masalah penelitian atau scientific research problem. Nah, yakni penyimpangan antara yang seharusnya dengan apa yang memang terjadi, atau kesenjangan antara harapan sesuai dengan kenyataan. Baiklah, sekian presentasi saya tentang makalah kedua, yaitu tentang latar belakang dan perumusan masalah penelitian. Saya akhiri, apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau salah dari dimanapun, saya mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar ya teman-teman. Baiklah, saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.